Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Setelah melayani seorang pembeli, Teguh kembali masuk ke ruang dalam, membaur bersama orang tuanya. Tampak Burhan, ayahnya, masih membujuk sang ibu agar menjual lahan peninggalan orang tua. Mirna sendiri sangat keberatan atas usulan Burhan. Dia ingin lahan dekat rumah mereka itu dipertahankan, dengan maksud kelak akan dijadikan rumah oleh Teguh ketika sudah berumah tangga. Memang, usaha toko kelontong yang sudah didirikan saat Teguh masih kecil dulu sudah mulai sepi pembeli sejak setahun lalu. Bahkan 2 bulan lalu mereka terpaksa mengeluarkan 2 orang pelayan toko dan menyuruh Teguh agar sesekali ikut membantu melayani ketika tidak berkuliah. Semakin banyaknya toko kelontong membuat Burhan berencana memperbesar dan menambah barang jualan hingga sangat komplit. Dia berpikir dengan begitu pasti toko akan kembali ramai. Selama ini, Burhan juga ibunya yang mengandalkan nafkah dari hasil toko tersebut mulai merasakan betapa berat mencukupi kebutuhan mereka kini. Dan meski begitu, Mirna tetap kekeh pada sikapnya, yakni tidak mau menjual tanah warisan meski hanya sebagian saja. Teguh tidak mau berkomentar. Dia hanya menyimak obrolan orang tuanya itu. Berhari-hari, Burhan membujuk istrinya agar segera menjual lahan warisan demi kelangsungan toko yang selama ini menjadi tumpuan kebutuhan hidup. Apalagi sudah terlilit hutang yang hampir jatuh tempo. Beberapa kali Burhan menggertak Mirna, yang kemudian langsung pergi meninggalkan rumah dengan kondisi marah. Tapi Mirna tetap pada pendiriannya. Dia beralasan jika orang tuanya telah memberikan amanat dan berpesan agar apapun yang terjadi di kemudian hari, dia tidak menjual lahan tersebut. Mirna terus berdoa, semoga diberikan jalan keluar dari masalahnya itu. Malam itu, kesabaran Burhan di ujung tanduk. Dia tidak peduli dengan Teguh yang mendengar keributan antara dia dan Mirna. Dia ingin mengajak Mirna ke makam untuk mendoakan mendiang orang tuanya sebelum menjual lahan. Tapi justru ucapan pedas dari Mirna membuat Burhan benar-benar marah. Mirna berujar jika sudah selayaknya suami bertanggung jawab atas perekonomian keluarga, dan masalah yang sedang melanda sudah seharusnya Burhan bertindak mencari jalan keluar, bukan malah menjual lahan yang belum tentu kelak bisa membelinya lagi. Selain itu, Mirna juga berkata, jika toko yang dimiliki sudah cukup besar, masalah ramai atau sepi mungkin sedang dalam ujian Tuhan. Yang penting, untuk makan sehari-hari masih berkecukupan. Teguh juga kuliahnya baik-baik saja. Habis sudah kesabaran Burhan. Setelah pertengkaran malam itu, Burhan kembali pergi meninggalkan rumahnya. Namun kali ini dia tidak langsung pulang seperti biasanya. Berhari-hari dia menghilang tanpa memberi kabar sedikit pun. Teguh sudah mencoba mencari sang ayah, namun belum juga ditemukan. Akhirnya, Teguh ikut membujuk sang ibu, bahwasanya masa depannya sudah menjadi ketetapan Tuhan. Jika lahan tersebut tidak jatuh di tangannya, itu juga sudah menjadi takdir. Dia ingin agar ibunya mengikuti kemauan sang ayah demi kembali tentram keluarga mereka. Mirna terdiam. Dia tampak risau. Di satu sisi, dia harus mempertahankan keluarganya. Sedangkan di sisi lain, dia tidak mau durhaka atas wasiat orang tuanya semasa hidup. Dan dia pun mengikuti saran dari putra satu-satunya. Kehidupan harus berlanjut dalam ketentraman dan kebahagiaan. Rencananya, besok dia akan ikut mencari Burhan. Teguh tersenyum tipis, lalu beranjak ke kamar tidur. Menjelang tengah malam, Teguh terjaga ketika samar-samar mendengar orang mengobrol setengah berbisik. Dia pun beranjak mencari arah suara itu. Baru saja beberapa langkah di ruang tamu,
dia dibuat terkejut ketika mulutnya dibekap. Sebuah pukulan mendarat membuatnya jatuh pingsan. Sekilas, dia melihat ada dua orang memakai penutup kepala menggunakan sarung seperti ninja. Teguh dimasukkan ke dalam kamar, kemudian tangannya diikat dan mulutnya disumpal, lalu dilakban. Setelah itu, para pelaku langsung memasuki kamar ibunya. Terdengar suara peki kesakitan, namun hanya sebentar saja. Setelahnya, mereka mencari sesuatu di lemari, kemudian beranjak pergi. Sekitar setengah jam kemudian, Teguh yang tersadar berusaha sekuat tenaga melepas tali pengikat tangan. Begitu berhasil, dia melepas lakban dan membuka ikatan tali di kakinya. Dengan masih menahan sakit di tengkuk akibat pukulan, dia berusaha bangkit keluar kamar. Dia sangat cemas akan keselamatan ibundanya. Perlahan, dia melangkah keluar dengan sempoyongan. Setiba di kamar ibunya, dia histeris ketika ternampak pemandangan yang sangat mengerikan. Ibunya tergeletak dengan berlumuran darah di bagian kepalanya. Mungkin pukulan sebuah benda membuat ibunya pingsan dengan luka itu. Teguh berteriak sekeras-kerasnya, minta pertolongan tetangga. Tubuhnya gemetar hebat, sendinya lunglai, tidak bisa bergerak. Teguh bersimpuh di hadapan ibundanya dan terus berteriak meminta pertolongan. Tidak berapa lama, para warga pun berdatangan. Karena pintu tidak juga dibuka, akhirnya dilakukan buka paksa. Warga langsung berhambur masuk dan merasa terkejut melihat kondisi Mirna yang seperti mandi darah. Ketika salah satu dari mereka melakukan pengecekan, seketika ucapan belasungkawa keluar dari mulutnya. Mirna sudah meninggal dunia. Ucapan itu membuat Teguh semakin histeris, yang kemudian dia pun kembali tidak sadarkan diri. Menjelang subuh, Burhan pulang dengan penuh rasa duka. Mungkin saja ada salah satu warga yang paham keberadaannya memberitahukan kabar duka tersebut. Dia langsung menerobos masuk rumah yang ramai dipenuhi tetangga dan juga pihak kepolisian. "Biadab, siapa yang tega melakukan ini?" ucap Suryono ketika keluar berpapasan dengan Burhan. Tampak air mata kemarahan mengalir di pipi kakak Mirna itu. Burhan sendiri tampak menangis sambil memeluk jasad Mirna. Teguh sebenarnya menaruh curiga pada sang bapak, karena dia tahu jika sebelumnya kedua orang tuanya bertengkar karena masalah tanah warisan milik sang ibu. Tapi dia menyimpan kecurigaannya itu untuk sementara. Dia siap bersaksi untuk penyelidikan nanti. Lebih dari 1 bulan, kasus meninggalnya Mirna belum mencapai titik temu. Yang pasti, tujuan dari kekerasan yang terjadi adalah mencuri sertifikat lahan. Mirna menolak memberitahu dan nyawanya pun melayang. Mungkin juga pembunuhan itu karena Mirna sudah tahu siapa yang datang di malam itu. Meski beberapa saksi yang menyudutkan Burhan dihadirkan, kenyataannya Burhan bukanlah sosok pelaku yang dicari pihak berwajib. Teguh berharap segera ditemukan dalam pembunuhan ibundanya, agar dia tidak terus menaruh curiga pada ayahnya sendiri. Dan bagaimanapun hasil akhir nanti, dia serahkan semua pada pihak berwajib. Dia tidak mau lagi menduga-duga yang belum tentu benar kenyataannya. Setelah usai acara Yasin Tahlil 40 hari, sebelum pulang, secara pribadi Suryono datang menemui Teguh dan bapaknya. "Tanah mendiang adikku akan saya jual, nanti akan kita bagi 2, ucapnya yang membuat Burhan terkejut. Menurut Burhan, tanah itu milik istrinya yang dipersiapkan untuk Teguh. Ucapan itu disanggah oleh Suryono bahwa tanah tersebut masih milik keluarga, bukan atas nama Mirna. Lagi pula, sekarang Burhan bukan lagi anggota keluarga karena Mirna sudah meninggal. Yang membuat Burhan lebih terkejut lagi adalah ketika Suryono memberitahukan jika Mirna memiliki hutang yang lumayan besar padanya.
Toh selama ini Mirna tidak pernah bercerita jika ia mempunyai hutang pada siapapun, termasuk pada kakaknya, Suryono. Dengan tegas, Burhan menjawab kalau dia tidak akan menjual lahan tersebut. Teguh yang hanya terdiam agak terkejut mendengar perkataan sang bapak, karena setaunya sang bapak sangat ingin menjual tanah itu. Setelah perdebatan panjang, Suryono akhirnya pulang dengan memendam amarah. Seminggu kemudian, saat Burhan dan Teguh pulang dari tokonya sekitar jam 10 malam, di jalan yang sepi, mereka dicegat oleh beberapa orang menggunakan senjata tajam dan penutup kepala. Perkelahian pun tidak terelakkan, yang pada akhirnya membuat Burhan meninggal dunia dengan luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Mereka langsung pergi setelah Burhan ambruk. Teguh yang melihat bapaknya tidak bergerak, segera mencari pertolongan sambil menangis. Betapa sakitnya Teguh menerima kenyataan itu. Belum sempat dia menanyakan semua kecurigaannya selama ini, namun Burhan sudah pergi meninggalkannya. Pada saat acara tahlil di malam ke-7, ada kawan Burhan yang datang berbelasungkawa dan ikut serta mentahlili Burhan. Setelah acara tahlil selesai, dia menemui Teguh dan memperkenalkan diri sebagai Joko. Dia mengaku teman Burhan yang beberapa minggu kemarin sempat ikut kerja bersamanya. Joko berujar jika Burhan ingin mencari tambahan modal untuk memperbesar toko. Teguh baru menyadari kalau selama ini kecurigaan pada ayahnya sebagai dalam pembunuhan ibunya ternyata keliru. Dia menyesal telah berprasangka buruk pada ayahnya sendiri. Tidak seharusnya dugaan itu berlarut dalam hatinya. Tepat 100 hari dari kematian Burhan, Teguh dibuat kecewa oleh Pak D. Suryono. Lahan yang seharusnya sah miliknya diketahui telah dijual oleh Pak D-nya. Teguh ingat betul bagaimana kisah ibunya tentang lahan tersebut. Sepulang dari toko, Teguh langsung beranjak ke rumah Pak D. Suryono. Dia akan meminta penjelasan tentang lahan yang telah dijual tanpa persetujuannya. Setiba di rumah Pak D. Suryono, Teguh melihat ada beberapa tamu di sana. Seperti ada yang menyuruh, Teguh tidak langsung datang, melainkan melihat dan menguping dari pagar luar. Nampak Pak D. Suryono dan dua orang sedang mengobrol di ruang tamu. Semua berjalan lancar. Ucap Pak D. Suryono disusul suara tawanya. Dia puas dengan rencana yang mulus tanpa hambatan. Bahkan penjualan tanah milik Mirna adiknya juga berjalan baik dengan mengganti sertifikat baru. Setelah itu, Suryono membagikan sejumlah uang yang sudah dipersiapkan pada dua orang tersebut. Teguh terkesiap ketika tahu dalang dari semuanya adalah Pak D-nya sendiri. Dadanya bergemuruh. Dia tidak habis pikir akan hal itu. Demi memuluskan menguasai tanah milik ibunya, dia tega membunuh kedua orang tuanya. Sayangnya, Teguh tidak bisa membuktikan pada pihak berwajib jika Pak D. Suryono telah dibantu dua temannya adalah pelaku kejahatan atas orang tuanya. Teguh terus mencari cara agar Pak D-nya ditangkap dan dihukum secara adil. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Hal itu pun ia pendam di dalam hati. Yang kini diharapkan adalah hukuman Tuhan yang benar-benar nyata. Dan doanya pun terkabulkan. Ketika terjadi hujan petir, Pak D. Suryono meninggal dunia akibat tertimpa dahan pohon. Lelaki itu pun meregang nyawa bersimbah darah. Menurut Widi, putranya yang saat kejadian dibonceng, malam itu adalah kejanggalan atas ayahnya. Berulang kali ayahnya berteriak seolah ada yang menghadang, sehingga laju roda dua oleng dan hampir mengalami kecelakaan. Hingga saat melintas dekat hutan jati, mendadak ayahnya melihat ke atas
dan di saat itu pula tertimpa dahan pohon. Sebelum Widi pingsan, dia melihat penampakan seorang perempuan dengan kulit kepala mengelupas sampai kening, juga penampakan seorang lelaki penuh luka sabetan senjata tajam. Widi mengaku jika sosok tersebut adalah Paman Burhan dan Tante Mirna. Kejadian tersebut menggegerkan warga desa. Mereka mulai menaruh curiga jika Suryono adalah dalam pembunuhan orang tua Teguh. Warga pun mengaitkan dendam arwah sehingga Suryono harus menebusnya. Kini, warga menunggu siapa saja yang terlibat dalam kasus Mirna dan Burhan yang belum bisa diungkap pihak berwajib. Hingga akhirnya, kasus itu pun terjawab ketika salah seorang pelaku pembunuhan menyerahkan diri. Hal itu dilakukan karena dia selalu dihantui arwah Mirna dan Burhan, hingga membuat hidupnya tidak tenang. Lelaki berusia sekitar 45 tahun itu mengungkap semua tabir misteri kematian Mirna dan Burhan. Nafsu serakah Suryono telah melibatkannya yang juga haus harta. Setelah pengakuan tersebut, salah satu pelaku tertangkap ketika hendak menyeberang ke lain pulau. Di makam orang tuanya, Teguh tidak kuasa membendung air mata. Dia tidak menyangka hanya karena warisan nyawa orang tuanya harus melayang. Kini dia harus menatap masa depan dengan lebih dewasa. Dihapusnya segala dendam pada keluarga Pakde Suryono. Bagaimanapun juga, tali silaturahmi harus tetap tersambung. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana. Andap kersanengku